Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Praetno dari channel Praetno Berbagi. Baik, Bapak Ibu Guru, menjelang semester 2 ya, tahun pelajaran 2022-2023 ini, marilah kita siapkan bersama ya Bapak Ibu Guru tentang apa materi, kemudian tujuan pembelajaran, serta alokasi waktu untuk pembelajaran yang tentunya kita harus persiapkan, kita harus programkan, sehingga nanti di dalam pelaksanaannya kita akan mendapatkan atau melakukan pembelajaran dengan baik dan efektif serta efisien. Di sini pada video ini saya akan membagikan tentang alur dan tujuan pembelajaran, yaitu garis besar dari capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, serta profil Pancasila, dan dilengkapi dengan alokasi waktunya berapa ya. Nah, ini sebagai gambaran ya Bapak Ibu Guru di dalam melaksanakan pembelajaran di semester 2 tahun pelajaran 2022-2023 yang akan kita mulai bersama pada bulan Januari ini tahun 2023. Nah, seperti apa gambarannya? Ini video ini mencontohkan pada kelas 4 ya, pada kelas 1 fase A untuk semester 2 ya. Baik, mari kita kaji bersama. Inilah alur dan tujuan pembelajaran untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia ya. Alur dan tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia kita akan kaji bersama seperti apa capaiannya, capaian pembelajarannya, tujuan pembelajarannya, materinya, dan waktunya, alokasi waktu. Baik, inilah alur dan tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia fase A kelas 1. Satuan pendidikan, ini SD negeri ya, atau SD swasta. Bapak Ibu Guru bisa menuliskan karena ini bentuknya Word, jadi bisa dilakukan. Semester 2 tahun pelajaran 2022-2023. Pertama di sini ada elemennya ya. Di bahasa Indonesia itu elemennya terdiri dari menyimak, kemudian membaca dan memirsa, elemen berbicara dan mempresentasikan, dan elemen menulis ya. Serta ya inilah elemen yang ada pada bahasa Indonesia untuk kelas 1 di semester 2. Kemudian capaian pembelajarannya, peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian. Peserta didik menunjukkan minat pada tuturan yang didengar serta mampu memahami pesan lisan, informasi dari media, audio, teks aural, teks yang dibicarakan dan atau didengar, instruksi lisan, dan percakapan yang berkaitan dengan tujuan ya, Tujuan pembelajarannya 1.8. Pelajar memahami serta mampu menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan teks aural yang dibacakan guru dan orang tua sesuai jenjangnya. Kata tanya yang dikuasai apa, siapa ya. Nah, di sini materinya adalah kata apa dan siapa. Profil belajar Pancasila yang dikembangkan adalah bernalar kritis, berkebinekaan global ya. Kreatif, bernalar kritis ya. Ini kreatif, kemudian beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Ini bagaimana dari tujuannya ya. Nah, seperti ini. Ini cukup lengkap ya. Kemudian setelah profil pelajar Pancasila,
ada kata kunci ya. Kata kuncinya itu menentukan informasi penting, teks audio visual, teks aural, kemudian gambar, ilustrasi, teks cerita. Respon terhadap suatu informasi ini bagaimana elemen dan pembelajarannya ya, tujuan pembelajaran serta materinya. Nah, kemudian di sini ada kata kunci ya, sudah glosarium. Glosarium itu adalah informasi pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu ya. Informasi itu berita atau kabar tentang sesuatu. Jadi ini glosarium kata-kata yang harus diartikan ya dan harus dimengerti. Untuk itu maka Bapak Ibu guru harus mencantumkan ya sebagai persiapan untuk memberikan pembelajarannya. Denah itu gambar yang menunjukkan letak lokasi dari suatu tempat. Ya, ini glosariumnya. Kemudian tanggapan. Kalimat tanggapan adalah respon dari seseorang ketika mendengar, melihat, atau membaca suatu berita, peristiwa, maupun kejadian. Kata keterangan, yaitu keterangan waktu, kemarin, besok, nanti, pagi, siang, sore, malam, hari, dan sebagainya. Ya. Kemudian kata-kata dengan diftong AU, AI, OI. Kata-kata dengan gabungan huruf konsonan NG ya, ini eng, en, dan KH. Nama-nama hewan. Nah, ini glosarium ini harus dipersiapkan ya. Bila mana siswa belum memahami, maka Bapak Ibu guru sudah menyiapkannya ya, jawabannya. Kemudian alokasi waktu di sini ya untuk menyimak, elemen menyimak itu 18 jam pelajaran. Elemen membaca dan memirsa 24 jam pelajaran, dan elemen berbicara, mempresentasikan itu 24 jam pelajaran, serta menulis 24 jam pelajaran. Nah, jadi jumlah alokasi waktu untuk semester 2 ini adalah 114 jam pelajaran. Nah, inilah ya gambaran garis besar dari pembelajaran bahasa Indonesia ya untuk semester 2 ini di kelas 1. Itu elemennya sudah kita sampaikan tadi ya. Bapak Ibu guru perlu harus mengetahui. Kemudian capaian pembelajarannya sudah diketahui. Kemudian tujuan pembelajarannya di sini ya. Tujuan pembelajaran dari aspek membaca ya, elemen membaca, memirsa, dari berbicara, mempresentasikan, ini harus ada tujuan pembelajarannya ya. Di sini materi pembelajarannya ya, dari elemen berbicara dan mempresentasikan adalah bercerita tentang diri sendiri ya. Ini profil pelajar Pancasila tentunya disesuaikan, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini berbicara tentang diri sendiri, ini materinya ini menceritakan rasa syukur kita diberikan badan tubuh ya dengan lengkap ya dan sehat. Kemudian di sini kata kuncinya ya, pengalaman sehari-hari. Kemudian glosariumnya ini kata keterangan waktu, besok, pagi, siang, dan sebagainya ya. Alokasi waktu sudah. Nah, inilah gambaran ya, sebagai gambaran Bapak Ibu guru di dalam melaksanakan pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 1 di semester 2 ya. Jadi ada tergambar di sini ya, Bapak Ibu guru, elemen yang akan disampaikan di dalam pembelajaran, capaian pembelajarannya juga, tujuan pembelajarannya harus diketahui ya. Ini juga sebagai input untuk tujuan pembelajaran pada rapot semester 2 ya. Kemudian materinya juga sudah dicantumkan, bisa lebih diperluas ya, silahkan. Profil pelajar Pancasilanya sudah tercantum, disesuaikan dengan elemen, CP maupun TP-nya. Kemudian
kata kunci juga sudah ya, glosarium serta lokasi waktu. Nah, semoga gambaran yang singkat ini ya bisa menggambarkan apa, bagaimana, dan seperti apa ya yang harus disampaikan di dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 semester 2 ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali pada gambaran atau alur dan tujuan pembelajaran mata pelajaran lainnya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, dan jangan lupa dukung selalu channel Bareno Berbagi dengan cara subscribe, like, isi komentarnya, serta share kepada grup-grup WA ya yang ada di daerah Bapak Ibu guru sekalian, sehingga bisa bermanfaat dan banyak rekan guru yang mendapatkan manfaatnya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.